kami akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara pembuatan sediaan, bagaimana cara menggunakan hemositometer, bagaimana cara penggunaan imaji. dan penafsiran hasil dari PDI. Oke, stay tune. Pengertian emulsi menurut Farmakope Indonesia. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Umumnya, cara yang biasa digunakan untuk menstabilkan emulsi adalah dengan menambahkan emulsifier atau surfaktan. Penambahan surfaktan dapat mengurangi tegangan antar muka dan air dan minyak, serta membentuk lapisan pelindung antar droplet sehingga dapat meningkatkan stabilitas kinetik dari emulsi tersebut. Penggunaan emulsi dalam pengukuran partikel menggunakan hemositometer bertujuan untuk membantu dispersi partikel atau sel agar dapat lebih mudah dihitung dan diamati. Bahan-bahan yang digunakan adalah virgin coconut oil, diethanolamine, SPAN 80, Twin 80, sodium metabisulfit, asam benzoat, lavender essential oil, aquades, glycerin monostearat, asam stearat, dan setil alkohol. Pertama, timbang glycerin monostearat sebanyak 0,2 gram. Timbang asam stearat sebanyak 0,2 gram. Timbang sodium metabisulfit sebanyak 0,01 gram. Selanjutnya, timbang asam benzoat sebanyak 0,02 gram. Terakhir, timbang setil alkohol sebanyak 0,1 gram. Selanjutnya, panaskan air pada suhu 70 derajat Celcius. Ambil TEA dengan menggunakan mikropipet sebanyak 60 mikroliter. TEA dituangkan ke dalam cawan penguap. VCO diambil dan diukur dengan menggunakan gelas ukur sebanyak 3,6 mili. Masukkan asam stearat, setil alkohol, dan glycerin monostearat yang telah ditimbang sebelumnya ke cawan penguap fase A. Masukkan asam benzoat, sodium metabisulfit, dan aquades ke dalam cawan penguap fase B. Letakkan cawan penguap di atas beker gelas yang berisi air yang telah dipanasi sebelumnya. Panaskan kedua cawan penguap selama 15 menit dengan suhu yang sama. Aduk bahan yang terdapat pada cawan penguap fase A dan fase B hingga merata. Masukkan fase A yaitu fase minyak ke dalam fase B yaitu fase air. Aduk kedua fase menggunakan magnetic stirrer dengan suhu yang sama yaitu 70 derajat Celcius. Masukkan SPAN 80 dengan menggunakan mikropipet sebanyak 30 mikroliter. Masukkan Twin 80 dengan menggunakan mikropipet sebanyak 270 mikroliter. Terakhir, tambahkan lavender oil secukupnya. Aduk lagi menggunakan magnetic stirrer pada suhu yang sama. Pindahkan dan simpan sediaan ke dalam vial. Neubauer adalah perangkat kaca yang digunakan untuk menghitung jumlah sel darah dengan metode Neubauer Improve. Selain digunakan untuk menghitung jumlah sel darah, juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah partikel seperti yang kita gunakan pada uji kali ini. Nah, perangkat ini juga dikenal sebagai bilik hitung atau kamar hitung. Awalnya, ruang hitung atau bilik hitung ini atau Neubauer ditemukan oleh Kramer pada tahun 1885 dan kemudian dimodifikasi oleh Neubauer dan menjadi alat yang sekarang kita kenal sebagai bilik hitung Improved Neubauer, Malases. Bilik hitung Neubauer ini memiliki luas yaitu 9 mm kuadrat dan dibagi menjadi 9 bidang besar yang luasnya masing-masing yaitu 1 mm kuadrat. Kemudian dalam satu bidang besar itu dibagi lagi menjadi 16 bidang sedang. Neubauer ini terdapat bidang center di tengahnya dan yang mana bidang center ini terbagi menjadi 25 bidang di dalamnya dan kemudian 25 bidang ini terbagi lagi menjadi 16 bidang kecil. Untuk pengukuran Neubauer di bawah mikroskop, kita memerlukan pengambilan gambar atau pengamatan sebanyak 10 lapang pandang. Nah, apa sih lapang pandang itu? Lapang pandang adalah area yang terlihat melalui lensa mikroskop saat mengamati suatu objek. Mengapa diperlukan lapang pandang ini? Nah, alasan yang pertama mengapa digunakan 10 lapang pandang pada pengamatan ini yaitu untuk mengurangi bias. Pengambilan data dari satu lapang pandang dapat memberikan hasil yang tidak representatif karena distribusi partikel dalam sampel yang mungkin tidak merata. Dengan mengamati 10 lapang pandang yang berbeda, hasilnya menjadi lebih akurat dan mendekati kondisi sebenarnya. Kemudian, dalam sebuah pengamatan mikroskop, partikel seringkali tidak tersebar secara merata. Nah, pengamatan pada beberapa lapang pandang memastikan bahwa ukuran dan distribusi partikel yang diamati mewakili keseluruhan sampel. Itulah mengapa dilakukan pengamatan pada 10 lapang pandang pada pengamatan jumlah partikel menggunakan Neubauer di bawah mikroskop. Ambil sediaan menggunakan mikropipet sebanyak 10 mikroliter. Letakkan sediaan pada hemositometer. Tutup hemositometer menggunakan cover glass. Letakkan hemositometer pada meja preparat. Atur mikroskop hingga partikel terlihat pada layar mikroskop. Cari partikel yang akan dihitung, kemudian foto hasil partikel yang telah didapatkan. Berikut adalah hasil dari pengamatan partikel sediaan emulsi menggunakan hemositometer. Replikasi pertama, replikasi kedua, dan replikasi ketiga. Pertama-tama, kita lakukan dulu perhitungan partikel.
Jumlah partikel yang didapatkan adalah 81. Perhitungan Neubauer digunakan dengan rumus N dibagi volume dikali jumlah kotak, dengan N jumlah partikel, yakni didapatkan 81 partikel, dan volume adalah 0,01 dan jumlah kotak adalah 9. Didapatkan hasil 900 nanometer per mikroliter. Pengukuran ukuran partikel dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Imagy yang dapat didownload menggunakan browser. Untuk mengukur ukuran partikel dapat dilakukan dengan mengklik file, kemudian tekan open, dan tambahkan gambar yang ingin diukur ukuran partikelnya. Langkah pertama yang dilakukan untuk mengukur ukuran partikel yaitu dengan mengklik proses, dan kemudian tekan FFT, dan klik Brand Pass Filter. Kemudian aturlah sebagaimana seperti yang terlihat di video ini. Tekan OK untuk menyimpannya, lalu dipilih Image, kemudian Adjust, dan Threshold. Kemudian atur warna hitam dan putih sampai partikel dapat dibedakan dengan jaraknya untuk mempermudah perhitungan partikel pada image G ini. Kemudian diukur partikel dengan menekan Analyze dan Measure dan didapatkan data yang lalu kita dapat melakukan pengukuran partikel dengan Analyze dan tekan Analyze Particle dan diatur sebagaimana seperti yang terlihat pada video. Dan klik OK untuk menetapkannya. Kemudian diperolehlah beberapa data dari partikel. Lalu partikel yang dirasa bukan partikel bisa kita klik datanya dan kita hapus dan datanya akan hilang. Kemudian data yang diperoleh diolah melalui Excel, dapat dihitung jumlah data yang ada dengan dilambangkan dengan N, lalu dicari nilai minimal dan maksimalnya dengan menggunakan rumus yang ada pada video ini, kemudian dicari banyak kelas dan panjang kelasnya. Setelah didapatkan perhitungan tersebut, kita dapat mencari interval bawah, interval atas, batas kelas bawah, dan batas kelas atas, dan juga frekuensinya. Rumus untuk mencarinya dapat dilihat pada video kali ini. Menambahkan tabel. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, kita dapat mencari frekuensi dengan rumus yang sama seperti pada video ini. Selanjutnya, dari data yang telah kita buat tadi, kita kumpulkan dahulu interval dan frekuensinya dan dapat dijadikan sebagai grafik seperti pada video berikut ini. Baiklah, setelah didapat tabel distribusi partikel dari Excel, kita lanjut untuk melakukan perhitungan PDI dengan rumus standar deviasi per rata-rata dikuadratkan. Untuk standar deviasinya sudah didapat 39,705, lalu untuk rata-ratanya 32,4. Kita kuadratkan, hasilnya didapat 1,22546296 yang dikuadratkan menjadi 1,5017597 dikalikan 100% untuk melihat kadar keseragamnya. Didapatkan 150,175%, yang artinya tidak seragam karena lewat dari 20%. Untuk syarat dari PDI ini, jika PDI lebih dari 20%, maka distribusi partikel tergolong tidak seragam atau Polydispersity Index. Dan jika PDI kurang dari 20%, maka distribusi partikel tergolong seragam atau Monodispersity Index. Lalu, semakin halus atau semakin kecil distribusi partikel, maka semakin stabil emulsi tersebut. Nah, untuk ukuran partikel yang seragam dan terdistribusi dengan baik, dapat meningkatkan kestabilan emulsi, serta mengurangi kemungkinan pemisahan fase, dan terakhir mempengaruhi efektivitas dan konsistensi dari sediaan emulsi tersebut.